Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan dan kita berbicara tentang hasil-hasil pertandingan di babak 16 besar di leg pertama ya untuk UCL atau Liga Champions, dua tim kuat, dua tim yang difavoritkan ya masing-masing juara bertahan Manchester City dan penguasa di Eropa untuk Liga Champions. Los Blancos Real Madrid mencatat kemenangan mereka ketika bertandang ke markas lawan Manchester City. Saat dijamu Copenhagen, ini wakil dari Denmark yang lolos ke babak 16 besar, memenangkan laga dengan kemenangan 3-1 di Stadion Parken. Ini cukup buat mereka, karena pertandingan kedua nantinya akan dimainkan di Etihad pada 6 Maret yang akan datang, dan saya rasa sang juara bertahan ini sudah bisa lega ketika mereka bisa menang dengan 3-1 di markas lawan, dan bukan tidak mungkin mereka akan menang lagi ya dalam pertandingan kedua untuk babak 16 besar Liga Champions. 3 gol bagi tim asuhan Pep Guardiola dibuat oleh Kevin De Bruyne. Ada Phil Foden ya yang mencetak gol terakhir, tapi sebelumnya Phil Foden mencetak gol masih ada Bernardo Silva. Sementara gol balasan dari Copenhagen dibuat oleh Maatson. Ya kan? Tim ini diperkuat juga oleh pemain keturunan kita, yaitu Kevin Dix yang bermain agak ke kiri. Walaupun Kevin Dix kita tahu bersama bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kanan. Tapi dia kali ini oleh pelatih Jakob Nestrup bergeser agak ke kiri dan tidak tergantikan dalam laga ini. Sayang bagi Kevin Dix tidak mampu membawa timnya memenangkan laga atau membuat kejutan dengan menghentikan Manchester City yang juara bertahan di UCL saat ini. Dengan kekalahan ini agak berat memang bagi Kevin Dix dan kawan-kawan ketika mereka akan berkunjung ke Etihad. Karena ini markas mereka yang bagi Pep Guardiola dan timnya yang sangat kuat. Sulit untuk ditaklukkan ketika mereka bermain di sana. Pep Guardiola memainkan dalam pertandingan ini dengan skema dia 4-1-4-1. Walaupun bisa saja ada opsi dan terjadi fleksibilitas dalam permainan ini dengan berubah jadi 4-2-3-1. Dengan menarik tentunya Silva bermain dengan Rodri. Tapi kalau dengan skema 4-1-4-1, Rodri yang lebih dalam bermain di sini. Ederson di bawah Mister, kemudian ada 4 pemain di belakang, Kyle Walker di kanan, Nathan Ake di kiri, dan 2 bek tengah mereka kali ini dimainkan oleh Stones dan Ruben Dias. Mestinya ada Akanji yang ada di bench, tapi tidak dimainkan sama sekali oleh Pep Guardiola. Kemudian Haaland dibiarkan sendiri di depan, tapi ada 4 pemain di belakang Haaland. Ya, ada Jack Grealish di kanan, ada Foden, ya, di tengah bersama dengan De Bruyne, kemudian Silva yang agak melebar ke kanan. Ya, itu yang saya bilang, bermain dengan 4-1-4-1, Silva juga kalau berubah dengan 4-2-3-1, ya Silva bisa bermain ke tengah. Jadi ini permainan yang sangat baik ditampilkan oleh Manchester City dan mereka layak, pantas untuk mendapatkan kemenangan ini di leg pertama babak 16 besar di UCL karena lihat dari semua aspek, semua statistik, ya, The Citizens ini unggul. Ya, unggul jauh. Bahkan mereka mungkin bisa mencetak lebih dari 3 gol. Karena itu terlihat dengan 13 on target yang mereka lakukan dari 27 percobaan menembak dalam laga ini. Tapi itu cuma 3 gol yang dihasilkan oleh De Bruyne, Silva, dan Phil Foden. Sayang sekali. Bahkan Haaland tidak bisa membuat gol dalam pertandingan ini. Kita coba lihat dengan apa yang terjadi di Copenhagen. Mereka hanya melapaskan 4 tembakan percobaan menembak. Dengan 1 diantaranya on target dan itu gol balasan dari Maatson dalam pertandingan ini. Jadi memang sangat sulit kalau bisa dilihat dalam perpindahan bola, pergerakan pemain ya dari perpindahan dari kaki ke kaki itu mencapai 830 kali operan yang dilakukan oleh pemain-pemain City. Memang sangat tinggi sekali. Nah, bagi tuan rumah Copenhagen itu hanya 209 kali perpindahan bola. Ini jomplang kalau bisa dilihat. Makanya saya bilang itu pantas kemenangan ini diraih oleh tim tamu Manchester City. Dan kemudian setelah City bisa meraih kemenangan di markas lawan, ya, tim lainnya yang diunggulkan di UCL, Madrid, ya, harus bekerja keras memang sebelum mendapatkan gol semata wayang dari Brahim Diaz. Ya, ketika bermain imbang 0-0 di babak pertama, ini perlawanan yang sengit diberikan oleh tuan rumah RB Leipzig. Dan 3 menit masuk di babak kedua, Ibrahim Diaz membuat gol indah. Ini gol yang mengesankan untuk bisa menaklukkan Gulácsi, penjaga gawang dari Leipzig, dan ini cukup buat mereka ya untuk kemudian mereka akan berharap pada tanggal 6 Maret yang akan datang untuk balik ke Santiago Bernabeu dan mereka menjamu
Leipzig. Saya rasa Madrid akan lolos dalam laga ini. Tapi sebenarnya juga Leipzig ini bisa paling tidak kalah buat mereka. Imbang udah cukup. Sayang tim asuhan Marco Reus ini harus kalah dengan 0-1 dari Real Madrid. Karena kalau dilihat dari ball position, ini imbang. 50-50 yang terjadi. Bahkan mereka lebih banyak membuat on target. Mestinya ada gol. 9 on target dari 14 percobaan menembak yang dibuat oleh anak-anak Leipzig. Berbanding dengan 15 percobaan menembak, dan Madrid hanya mendapatkan 3 on target. 3 on target yang mereka dapatkan. Tapi 1 gol yang ada dari Brahim Diaz. Ya, di sini. Bagi Leipzig ini ada agak kesal buat mereka karena di menit ketiga saja mereka sudah membuat gol lewat Benjamin Sesko memang untuk menaklukkan Lunin. Tapi ini ditinjau oleh VAR. VAR membatalkan ini gol mereka karena dilihat ada pelanggaran yang terjadi terhadap Lunin, ada dorongan dari pemain Leipzig. Sehingga ini kalau sampai tidak dianulir oleh VAR, akan lain pertandingan ini. Bukan tidak mungkin Leipzig akan mengalahkan Real Madrid. Tapi dengan dibatalkan gol ini, mereka gagal untuk bisa mendapatkan itu sebelum ada Ibrahim Diaz yang memastikan kemenangan bagi Madrid. Kalau melihat dari babak pertama, laga ini dikuasai oleh pemain-pemain Leipzig. Mereka terus bisa menekan, memberikan kesulitan bagi Madrid dengan Lunin di bawah Mister bekerja keras ya, jatuh bangun di sana. Kemudian ada 4 pemain belakang, bagaimana Carleto, pelatih Madrid ini, ada Carvajal bisa menempatkan di kanan karena dia bermain dengan 4-3-1-2 ya. Brahim Diaz berada di belakang Vini Junior dan Rodrigo. Kemudian ada 3 gelandang mereka ditempati Valverde, ada Camavinga dan Toni Kroos. Nah, 4 di belakang itu, Carvajal di kanan, Mendy di kiri. 2 bek tengah mereka dimainkan oleh gelandang bertahan yang ditarik ke belakang ya, Aurelian Tchouaméni dan Nacho yang bermain di sana. Mereka juga bekerja keras untuk bisa menahan gempuran dari Dani de Olmo dan kawan-kawan yang bermain sangat agresif ya, Leipzig di markas mereka. Nah, itu tadi bilang sayang memang dari 9 on target yang mereka dapatkan tidak sebiji gol yang mereka bisa mencetak ke gawang Madrid ya. Memang agak sulit untuk perjalanan mereka pada 6 Maret yang akan datang ketika mereka harus tandang ke Santiago Bernabeu, tapi segala kemungkinan bisa terbuka. Madrid juga harus berhati-hati karena baru 1 gol yang mereka dapatkan. Kalau Leipzig bisa mencetak 1 gol, ini pertandingan bisa diperpanjang. Ya, bahkan kalau Leipzig bisa membuat 2 gol, Madrid akan tersisih. Ya, jadi memang ini masih seru. Tapi bagi Madrid ini bagus, modal yang oke lah ketika mereka bisa mengamankan 1 gol lewat Brahim Diaz. Nah, pertandingan nanti malam atau dini hari waktu Indonesia bagian Barat itu ada 2 pertandingan lagi yang akan berlangsung, di mana PSG akan berhadapan dengan Real Sociedad, kemudian Bayern Munchen tandang ke markas Lazio. Nah, tim-tim yang menjadi juara di fase grup UCL ini itu bermain tandang duluan, ya, kecuali PSG yang lebih diunggulkan, tapi dia akhirnya menjadi runner up. Tapi PSG harus menjamu juara grup yang ada di sana, Real Sociedad. Peluang PSG memang lebih besar kalau bisa lihat dari prediksi ya. Kemudian Lazio yang menjadi runner up di fase grup berhadapan dengan juara grup. Dalam hal ini Bayern Munchen. Sama juga dengan City dan Madrid. Mereka juara-juara grup yang harusnya harus tandang. Tapi keduanya kan sudah meraih kemenangan. Tinggal apakah Sociedad dan Munchen bisa meraih kemenangan seperti yang dilakukan oleh City dan Madrid. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Karena yang diunggulkan saat ini adalah PSG untuk bisa mengalahkan Real Sociedad. Kalau Munchen saya pikir oke, karena mereka diunggulkan 5-5-4-5 melawan Lazio. Tapi tetap harus berhati-hati ketika mereka berkunjung ke Stadion Olimpico Roma. Karena bukan tidak mungkin juga mereka tersungkur melawan Lazio. Kalau melihat kemarin di Bundesliga juga mereka dipermak habis oleh Leverkusen. Ya, kalah dengan 0-3 dari Leverkusen. Semoga mereka melupakan tragedi tersebut dan mereka fokus dalam pertandingan melawan Lazio untuk bisa meraih kemenangan bagi tim asuhan Thomas Tuchel ini. Oke, sampai di sini pembahasan saya atau mereview pertandingan-pertandingan yang berlangsung, terutama City yang bisa menang dan Madrid yang bisa menang di babak 16 besar leg pertama UCL, sambil menunggu hasil pertandingan antara PSG dan Sociedad, kemudian Lazio dan Munchen. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.